Juah-juah man kam krina orang tua kami, sikelengi kami, kategorial Saitun, khususnya GBK Perunggun Kebayoran Lama, jumpakah kita arah PA secara virtual silakukan kita bas minggu endah. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas pe anta si pindo lebih gegeh man Tuhan ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga isahkan kami bujur man bandu ibas lias ate ras perkuah atendu si tetap nemani ras ngarak-ngarak kegeluhan kami meriah ukur kami ibas penemani pengkawalindu khususna ibas masa-masa COVID endah. Ngokaseh pak sana kami ngelakukan PA ibas minggu endah jangan ngoka kami sikap guna ngorati firman Tuhan lalit gegeh kengasupen ras kepentaran ibas kami guna ngangkai kebenaran firman-Mu. Maka mindo kami penampat gegeh kuasa kesaksi badia singajari kami gelah tangkas man kami kebenaran firman-Mu jenari si pengasup kami dalan kenca bas geluh kami si tetep wari kam sinampati ras singajari kemahandu gelah ngasup kemahandu nehken kebenaran firman-Mu bagi sentudu ras sura-surandu. Rana dage kam Tuhan arah nas PA kami ibas paksa enda gosikap kami ngaloken kebenaran firman-Mu. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya. Amin. Saitun sikelengi kami ibas Tuhan kata dibata si jadi nas peanta ibas minggu enda ibuat ibas padan simbaru perjanjian baru kitab Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini, dan sebagai tema yang dibuat berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, Nina kalak si metua jadi usihen, ya. Orang-orang yang sudah tua baik laki-laki maupun perempuan hendaknya menjadi teladan. Saitun sini kelengi kami, Paulus menyebut Titus adalah anaknya yang sah menurut iman, atau sering kita sebut sebagai anak rohaninya. Jadi Paulus itu adalah bapa rohani daripada Titus. Artinya Titus menjadi orang percaya karena penginjilan yang disampaikan oleh Paulus
dan juga Pauluslah yang terus membimbing dia sehingga bertumbuh menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi Paulus pembimbing rohaninya. Paulus dan Titus bekerja bersama-sama dalam waktu yang singkat di Pulau Kreta. Ya, Pulau Kreta ini terletak di barat daya Asia Kecil di Laut Tengah. Paulus menugaskan Titus untuk melanjutkan pelayanannya di Pulau Kreta. Dan tugas yang termasuk penting yang harus dilakukan oleh Titus dalam memelihara dan menggembalakan jemaat yang sudah terbentuk di Pulau Kreta ialah memilih dan mengangkat para penatua jemaat. Ya, jadi itu salah satu tugas penting yang disampaikan oleh Paulus supaya Titus memilih mengangkat penatua jemaat untuk melayani, menggembalakan jemaat yang sudah terbentuk di Pulau Kreta. Dan mengenai siapakah yang layak menjadi penatua, Paulus telah menuliskan dalam suratnya tentang syarat-syarat yang boleh menjadi penatua ataupun diaken. Ya, jadi sama juga seperti surat Paulus kepada Timotius, di sana juga Paulus memberikan syarat-syarat orang-orang yang layak diangkat menjadi penatua dan menjadi diaken. Di samping itu, Titus juga sebagai gembala yang ditempatkan di jemaat Pulau Kreta memiliki tugas penting juga bagaimana dia harus melayani, membimbing dan mengajar jemaat Pulau Kreta agar bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Injil dan juga tentu sekaligus hidup di dalam Injil itu. Oleh karenanya tadi dikatakan di dalam nas PA kita, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan pengajaran yang sehat. Jadi ini yang dikatakan oleh Paulus. Beritakanlah apa yang sesuai dengan pengajaran yang sehat. Berarti ada pengajaran yang tidak sehat, pengajaran yang tidak benar, pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru palsu yang bukan berdasarkan Injil yang benar. Tapi Titus dipanggil oleh Paulus supaya memberitakan ajaran yang sehat. Bagaimanakah maksudnya ajaran yang sehat itu? Kalau kita memperhatikan dari tulisan-tulisan Paulus, maka ajaran sehat itu yang pertama bersumber dari pengajaran Kristus. Jadi itu dulu yang dikatakan pengajaran sehat. Bersumber dari pengajaran Kristus. Dan pengajaran Kristus itu adalah pengajaran yang disampaikan oleh Paulus, pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul yang pada waktu itu mengajar jemaat. Jadi itulah pengajaran yang sehat. Kemudian selanjutnya, pengajaran sehat ialah pengajaran yang berpusat kepada Injil, berpusat kepada pemberitaan salib Kristus, bahwa hanya oleh salib Kristus itulah manusia beroleh keselamatan. Hanya oleh karena kemurahan Allah di dalam Yesus, maka manusia dapat menerima keselamatannya melalui iman percayanya. Kemudian selanjutnya apalagi ciri-ciri ajaran sehat? Ciri-ciri ajaran sehat itu ialah memimpin orang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, meninggalkan kejahatan dan kemudian hidup di dalam kebenaran, kasih, keadilan dan kejujuran. Jadi itulah ajaran sehat, membawa seseorang melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kita juga perlu melihat, kalau orang memberitakan sesuatu, kita perlu melihat apakah ajaran itu adalah ajaran sehat. Dan kami sudah menyampaikan hal-hal ataupun apa-apa yang perlu kita perhatikan, apakah sesuatu ajaran itu sehat ataupun tidak. Selanjutnya Titus juga dipanggil
untuk mengingatkan jemaat, khususnya di sini jemaat yang sudah zaitun ataupun lansia, di mana tadi dikatakan laki-laki yang tua, artinya para lansia, para zaitun, hendaklah hidup sederhana. Jadi bukan senang dengan kemewahan atau pesta pora, melainkan orang-orang percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah diberi usia yang lanjut, zaitun, dipanggil untuk hidup sederhana. Ya, jadi ini yang pertama. Ternyata anak-anak Tuhan itu harus hidup sederhana, bukan hidup dalam kemewahan, hidup dalam pesta pora. Kemudian hidup terhormat. Bagaimanakah seorang dikatakan hidup terhormat? Berarti sikap, tindak dan perilakunya di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat adalah sikap, tindak dan perbuatan yang baik. Karena hanya dengan berbuat itulah seseorang dihormati. Jadi kalau singgo metua ulamin idahi kena, ilako kena, dahin-dahin sirbahan sa ia lanai patut ihamati. Jadi hendaklah hidup terhormat. Kemudian orang tua juga dipanggil hidup bijaksana. Karena memang seharusnya orang yang sudah diberi usia yang panjang, selain daripada melalui pengetahuan-pengetahuan mereka sendiri, pengalaman-pengalaman hidup mereka seharusnya menjadikan mereka menjadi bijaksana. Oleh karenanya orang tua dipanggil hidup bijaksana, dan mereka biasanya menjadi tempat orang-orang muda bertanya akan persoalan-persoalan mereka. Karena biasanya memang lansia atau zaitun itu bukan hanya dari pengetahuannya, tapi dari pengalamannya mereka pasti memiliki kebijaksanaan yang lebih dari orang-orang muda. Kemudian sehat di dalam iman, artinya orang-orang tua itu harus tetap menjaga hubungannya yang baik dengan Tuhan. Jadi dia membangun peribadahan baik secara pribadi maupun secara persekutuan, dan terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehat dalam kasih, artinya bahwa kita tidak mungkin mengamalkan iman kita tanpa kasih. Jadi iman itu akan tercermin dari perbuatan-perbuatan baik, dari perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan. Karena sebesar apapun iman kita, tanpa diwujud nyatakan dengan tindakan kasih, maka orang tidak akan merasakan iman kita itu. Maka orang tidak akan merasakan pengharapan kita itu. Jadi kita dipanggil untuk terus melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kasih yang dapat dirasakan oleh orang lain. Dan juga sebagai orang tua dipanggil untuk hidup tekun. Nah, inilah ciri khas orang tua yang hidup sehat, yang hidup berkenan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Demikian juga perempuan-perempuan tua, di sana dikatakan hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Beribadah di sini bukan berbicara tentang PJJ, PA atau hanya kebaktian minggu, tapi beribadah menyangkut bahwa cara hidup mereka dalam keseharian menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi ibadah itu adalah gaya hidup. Jadi bukan ibadah maksudnya di sini berbicara tentang liturgi, berbicara tentang kebaktian, bukan. Tapi beribadah dalam arti hidup kita sendiri menunjukkan apa yang baik, apa yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian dikatakan juga di sini supaya jangan memfitnah. Artinya kenapa ini dikatakan kepada perempuan-perempuan yang tua, dan memang biasanya ya sama seperti budaya orang Karo. Maka diberu megati cikurang, jenda idilo gelah olah cikurang, olah memfitnah. Jangan mengatakan atau ngata-ngatai orang lain tentang sesuatu yang tidak benar. Labanci, makanina Paulus jangan memfitnah. Ya, kemudian jangan menjadi hamba anggur. Ya, berarti di Pulau Kreta itu Paulus melihat bahwa banyak perempuan-perempuan yang tua juga menjadi hamba anggur. Jadi hamba anggur ini kata lain daripada mabuk, ya. Jadi mungkin di orang Karo nggak ada seperti itu. Tapi di zaman Paulus di Pulau Kreta ternyata ada perempuan-perempuan tua yang hidup dalam kemabukan. Ya, di sini dikatakan hamba anggur. Ya.
Kemudian cakap mengajarkan hal-hal baik. Jadi sebagai perempuan-perempuan yang sudah lansia, yang sudah zaitun, diharapkan menjadi perempuan-perempuan yang cakap mengajar hal-hal yang baik. Supaya katanya istri-istri yang muda hidup bijaksana, hidup takut terhadap suami, hidup mengasihi anak-anak mereka. Kemudian istri-istri yang muda itu akan menjadi istri-istri yang menjaga dan memelihara rumah tangganya dengan baik. Jadi sebenarnya sangat luar biasa fungsi orang tua, fungsi zaitun si dilakira si diberu ibas tengah-tengah jemaat. Maka nina dai temanta kalak si metua jadi usihan. Orang yang sudah tua jadi teladan. Jadi bagi tema enda jelas bahwa panggilan terhadap semua orang-orang yang sudah diberkati dengan usia panjang supaya mereka menjadi teladan bagi orang-orang yang muda. Nah, oleh karenanya apa yang bisa kita pahami dengan tema ini? Yang pertama, tentu tema ini menjadi persingat, ya, menjadi persingat kepada jemaat, menjadi persingat kepada kita. Mengapa ini disampaikan oleh Paulus? Berarti Paulus melihat bahwa ada dari jemaat itu sekalipun dia sudah tua, usianya sudah zaitun, tapi tidak menjadi teladan. Tentu ini sangat menyedihkan. Oleh karenanya firman ini sebagai persingat, firman ini mengingatkan bahwa sebagai orang tua, sebagai zaitun, mereka seharusnya hadir menjadi teladan bagi orang-orang muda, bagi anggota jemaat, bagi keluarga, bagi masyarakat. Endam situhuna si iharapkan kehadiran orang-orang tua, baik si dilaki maupun si diberu. Nah, maka si peduakan apa maksud daripada tema ini? Ini mengingatkan kita, bukan berarti bahwa selama ini kita tidak menjadi usihan, bukan berarti bahwa selama enda langa kita jadi teladan. Tapi memang manusia mudah lupa. Karena itu kita perlu selalu diingatkan. Supaya kita evaluasi lagi. Dalam hal apa lagi yang perlu kita tingkatkan. Supaya kehadiran kita, kehadiran lu sebagai orang tua sungguh-sungguh menjadi berkat mankalak si muda. Alu bagi dage jelaskan bahwa orang-orang tua sangat dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah jemaat. Sangat dibutuhkan kehadiran orang tua ibas tengah-tengah keluarga, ibas tengah-tengah masyarakat. Dan apa yang dibutuhkan? Supaya orang tua kami mencidahkan teladan si mehuli tentang sikap hidup, tentang gaya hidup, tentang kasih, tentang ketekunan, tentang mengasihi keluarga. Semua itu diharapkan orang-orang muda melihatnya di dalam diri orang tua kami. Alu bagedage enda jelaskan menjadi panggilan manbandu zaitun. Artinya bahwa sekalipun kam zaitun, kam masih memiliki tanggung jawab untuk melayani. Dan tanggung jawab melayani itu apa? Menjadi teladan bagi orang-orang muda, bagi keluarga-keluarga muda, agar mereka bisa menjadi keluarga-keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Tentu yang terakhir, kami sebagai orang-orang muda harus menghargai kam orang-orang tua kami. Sebab kam sudah banyak melihat, sudah banyak mengalami. Dan dari itu seharusnya kami belajar dari orang tua kami, sehingga kami mendapatkan hal-hal yang baik dari dirindu untuk menjadi bekal kami, menjadi orang-orang yang mungkin lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang di dalam kehidupan kami. Jadi sekali nari si terakhir bagi ninan de tema, kalak si metua jadi usihan, salah sada tanggung jawabmu, salah sada panggilan Tuhan man bandu, ibas usiandu si enggo lanjut. Maka Tuhan mengharapkan kamu, mereka teladan man kalak si muda, mereka contoh si mehuli man kami kerinana, gelalu bagai kehadiran du sungguh-sungguh membawa sesuatu yang baik, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah jemaat, maupun di tengah-tengah masyarakat. Maka terpuji Tuhan, jana tek kami, kerina kam orang tua kami, si enggoi pasu-pasu Tuhan, si enggoi selamatkan Tuhan, si enggoi ngalokan kata di bata, pasti diberi kesanggupan menjadi teladan bagi orang-orang muda. Amin.
Mari sidungi pe antenda aluras kita ertoto kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa berpaut kepada firman-Mu. Dan sebagai orang-orang yang sudah diberkati dengan usia yang panjang, Tuhan memanggil orang tua kami menjadi teladan bagi kami orang-orang yang muda, baik laki-laki maupun perempuan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak-Mu, memelihara, membangun keluarga kami dengan baik. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kami mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, khususnya dalam kesehatan mereka, supaya dengan kesehatan yang prima, mereka tetap dapat berpartisipasi di tengah-tengah kehidupan jemaat. Demikian juga di tengah-tengah keluarga. Berkati anak-anak keluarga dan kempu-kempu orang tua kami, baik di dalam pendidikan mereka maupun di dalam pekerjaan dan di tengah-tengah keluarga. Khusus kami berdoa buat anak-anak orang tua kami ataupun kempu-kempu dari orang tua kami yang sudah dewasa dan merindukan untuk bertemu dengan pasangan hidupnya. Dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan dengan jodohnya. Bapa dalam surga, kami juga angkatkan doa kami buat beberapa dari anggota jemaat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat ataupun dalam pemulihan kesehatan, rawat jalan ataupun dirawat di rumah, baik karena kelemahan tubuh ataupun karena usia. Kami angkatkan doa kami kepada Tuhan untuk orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Diaken Bapak Brena Tarigan, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Anta Sitepu, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Saudara kami Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa. Demikian juga Pertua Emeritus Bapak Lora Sitepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Bru Sinilingga, Bapak Lina Tarigan. Demikian juga Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting, Nande Katoi Torong, Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti. Demikian juga Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Betranio Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna buat orang tua kami dan saudara-saudara kami. Kami juga bersyukur karena Nande Sri Bangun sudah boleh pulih dari kesehatannya. Biarlah Tuhan yang terus menyempurnakan kekuatan dan kesehatan kakak kami Nande Sri Bangun. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa berkati bangsa dan negara kami, khususnya dalam mencegah penyebaran COVID-19. Demikian juga dalam menangani ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Biarlah kasih karunia daripadamu, kekuatan serta kemurahan-Mu melimpahi setiap anak-anak-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam peanta bas minggu enda, Tuhan simasu-masukam kerina orang tua kami, guna jadi usihen man kami singuda dengar. Salam.